harus ada ini keyakinan kelas. Karena kalau ibu katakan aturan itu selalu ada konotasi negatifnya dibandingkan keyakinan. Mana lebih bagus didengar, aturan atau keyakinan? Keyakinan ya. Jadi ini yang diyakini di kelas, ini yang harus diterapkan di kelas. Bukan cuma bersama dengan ibu, tetapi dengan guru siapapun di dalam kelas. Teruan apa? Silakan satu orang. Ya, silakan. Aprilia Rajapono. Saling menghargai guru maupun teman. Saling menghargai antara guru dan siswa ya. Iya. Kemudian saling menghargai antara warga apa? Warga kelas. Kita berbicara ini kelas 12 Mia 2. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Apa tadi? Sudah? Selamat pagi untuk kita sekalian. Bapak Kepala SMA Negeri 2 Fatuli Barat yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih karena atas perkenanannya pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi, kegiatan yang diikuti oleh Ibu Risma, dalam hal ini kegiatan program guru penggerak angkatan 8, dengan akan mendengarkan semacam informasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah dan penerapannya. Nah, harapannya sosialisasi dan informasi yang disampaikan oleh Ibu Risma bisa memantik proses diskusi yang terbangun di antara kita, termasuk kemudian menggiring pemahaman kita soal budaya positif sekolah, dan kemudian memantik usaha personal dari kita masing-masing untuk menerapkan budaya positif di sekolah, terutama di kelas pembelajaran yang kita jalankan. Nah, Ibu Risma akan memberi gambaran atau informasi berkaitan dengan bagaimana pola relasi, pola interaksi antara guru dengan siswa, terutama ketika ada siswa yang dalam tanda petik bermasalah. Nah, selama ini kebanyakan Bapak Ibu guru terjebak dalam yang namanya ilusi posisi kontrol guru. Kita memahami bahwa guru punya kemampuan, guru punya kewenangan untuk mengontrol keberadaan murid, termasuk guru punya hak, punya kebebasan untuk memberi hukuman atau sanksi sesuai dengan apa yang menurut Bapak Ibu guru itu sudah baik. Nah, ternyata dalam paradigma Merdeka Belajar ini kemudian cenderung menjebak guru dalam situasi ilusi soal posisi kontrol guru. Ini nanti secara singkat akan dijelaskan oleh Ibu Risma, termasuk bagaimana menerapkan yang namanya segitiga restitusi ketika ada siswa yang bermasalah. Nah, bagaimana kita menguatkan kapasitas dirinya, bagaimana kita memberdayakan murid sehingga dia yang menemukan solusi atas masalah yang diciptakan. Tidak kemudian guru yang bertindak sebagai pemberi solusi,
yang mengarahkan untuk memberi solusi dan semacam itu. Karena keterjebakannya pada ilusi posisi kontrolnya tadi. Nah, harapan kita, apa yang disampaikan oleh Ibu Risma, kemudian bisa memantik kita untuk kita mencari informasi lebih melalui platform Merdeka Mengajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah, atau platform yang lain, sehingga kemudian bisa kita terapkan dalam kelas pembelajaran yang kita jalankan. Nah, sebelum kita memulai, nanti kita akan buka dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Eni. Setelah itu kita akan mendengarkan arahan, sambutan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, sebelum kemudian kesempatan saya berikan kepada Ibu Risma. Nah, karena itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Eni untuk memimpin doa sebelum kegiatan kita mulai. Terima kasih kami bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar penyertaan dalam kehidupan kami, hingga Bapak telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing hingga kami berkumpul di sini dengan Bapak di surga. Saat ini yang besar dengan Barat akan melakukan satu acara di mana pelatihan yang akan dilakukan oleh Ibu Risma. Untuk itu Bapak, sebelum kami melakukan acara ini, kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kegiatan ini boleh berlangsung dari awal pertengahan hingga berakhir hanya boleh terjadi di dalam kuasa dan kehendak Bapak di surga. Semua acara ini kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami menyadari bahwa tanpa campur tangan-Mu semuanya akan sia-sia. Untuk itu Bapak, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam nama kasih-Mu. Inilah doa, inilah sembahyang kami, hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Eni. Yang berikut kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala SMA 2 Fatliu Barat. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih Pak Simon. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Pada siang hari ini kita melaksanakan diseminasi calon guru penggerak, yaitu Ibu Rismayanti, dengan topik hari ini adalah budaya positif. Tahun ini, tahun ajaran ini kita mulai dengan kurikulum Merdeka Belajar, khususnya kelas 10. Dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Risma, calon guru penggerak hari ini, diharapkan supaya guru piket, wali kelas, guru mata pelajaran bisa menjadi acuan dalam melaksanakan tugas kita di kelas, terutama bagaimana menerapkan budaya positif. Yang terpenting bagi saya adalah tidak hanya belajar materi calon guru penggerak untuk Ibu Risma, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikannya itu di sekolah, sehingga bisa menjadi model bagi teman-teman guru lain dalam melaksanakan tugas pokok kita mengajar dan mendidik sesuai dengan napas kurikulum Merdeka Belajar. Kepada Bapak Ibu, saya mohon untuk kita simak baik-baik, kita percakapkan, supaya nanti bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Kepada Ibu Risma, saya persilahkan untuk mempresentasikan topik kita hari ini, budaya positif. Terima kasih banyak. Salam, selamat siang. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya silahkan Ibu Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam kebajikan. dan salam sehat untuk kita semua. Sehat semua selalu. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Fatuleu Barat, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Guru hebat SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktu dari Bapak Ibu untuk melaksanakan salah satu kegiatan wajib yang harus saya lalui dalam tahap kegiatan calon guru penggerak angkatan 8. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya menyampaikan bahwa diseminasi ini, kegiatan ini adalah salah satu kewajiban yang harus saya laksanakan dalam rangka pendidikan guru penggerak saya. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah memberikan kesempatan dan memberikan ruang kepada saya untuk melakukan salah satu kegiatan saya selama pendidikan guru penggerak. Nah, ini dia, diseminasi calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Dan juga kepada teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu guru, di sini pada kegiatan ini, pada diseminasi kegiatan ini, terkhusus di modul 1.4, saya akan sedikit berbagi materi, yakni budaya positif. Jadi kalau di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, kita akan temukan ini di modul 1.4. Jadi ini khusus untuk angkatan 8. Saya kurang tahu di angkatan-angkatan sebelumnya, dan saya berharap besok lusa atau angkatan-angkatan berikutnya mungkin Bapak Ibu tergerak juga untuk ikut ini kegiatan supaya sudah ada gambaran. Apa Denki ya? Ya. Ya, supaya ada gambaran ke depannya seperti apa, dan supaya kita saling membantu mensukseskan kegiatan kita, mensukseskan bentuk dari mengupgrade diri kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama ini dia. Bagaimana pendapat Anda? Maksudnya ini bagaimana pendapat kita semua? Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai 3 hal ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberikan hukuman positif seperti misalnya membaca atau membersihkan halaman kelas dapat menumbuhkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat menumbuhkan motivasi belajar anak. Nah, sekarang saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana pendapat Anda? Mungkin dari Pak Jack mungkin? Bagaimana pendapat Anda, Bapak Ibu? Yang ini ya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Bagaimana Pak Jack? Setuju? Atau ini siapa? Ibu Susan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pendapat Anda? Dari saya sedikit, Ibu Risma menanggapi pertanyaan Ibu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari saya, selama hukuman itu hukumannya positif, mungkin positif dalam hal ini, kita tahu bahwa hukuman kita sebagai guru ada. Hukuman kita, mungkin kita melakukan tindak kekerasan yang tidak kita tahu bahwa itu dampaknya bisa pada
bisa pada mental anak. Nah, kalau dalam hukuman yang Ibu maksud dalam mendisiplinkan anak selama itu positif, contohnya seperti membersihkan halaman sekolah, itu dampaknya positif. Selain hukuman itu tidak bentuknya kekerasan, ada hasilnya di mana halaman sekolah kita itu bersih. Nah, dari sini pendapat saya selama hukuman itu mendisiplinkan anak dan positif hasilnya, saya mendukung. Itu dari pendapat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih pendapat yang sangat luar biasa dari salah satu rekan kita, Ibu Susanti Kapitan. Baik, jadi dari sini, dari pendapat kita ini, dari yang ketiga ini, nantinya akan kita hubungkan, akan kita sinkronkan dengan pendidikan yang seharusnya menurut filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harusnya berpusat kepada murid, kepada peserta didik. Nah, ini dia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan kurikulum Merdeka, seperti yang akan kita implementasikan khusus di kelas 1 ini ya, Bapak Ibu. Di kelas 1 ya, yang untuk 2003-2024 ini. Kelas 10, mohon maaf. Kelas 10. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu. Jadi kodrat ini ada dua, jadi berdasarkan kodrat alamnya, di mana kodrat alam itu adalah bakat dan minatnya, kemudian kodrat zaman. Jadi sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi nantinya di implementasi kurikulum Merdeka itu kita akan selaraskan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini dia, apa itu IKM? Apa itu implementasi kurikulum Merdeka? Jadi kurikulum Merdeka itu dibuat untuk mengasah dua hal ini. Dua hal inilah yang akan kita asah sebenarnya di kurikulum Merdeka itu. Jadi berdasarkan minatnya anak, minatnya siswa, dan berdasarkan bakatnya atau soft skill-nya. Minatnya ini kan lebih kepada kemauannya saja. Kalau bakatnya ini berarti sudah ada di dalam dirinya, tinggal kita kembangkan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan menuntut. Jadi guru tidak diwajibkan untuk menuntut anak, tetapi menuntun. Jadi kita hanya menuntunnya berdasarkan apa tadi? Berdasarkan minatnya dan berdasarkan bakatnya. Seperti itu. Berikutnya adalah karakteristik kurikulum Merdeka. Ini yang sudah kita bahas beberapa hari sebelumnya, bahwa kurikulum Merdeka itu ada 3 hal ini yang pokok. Jadi yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Ini yang sudah ada, yang sudah kita implementasikan sadar atau tidak sadar, seperti yang kewirausahaan itu, yang kita sudah ada kebun sekolah, kemudian pengelolaannya, itu secara sadar dan tidak sebenarnya sudah kita laksanakan jauh-jauh hari sebelum ada ini dia, ada istilah baru ini, kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, pengembangan soft skill. Kemudian yang berikutnya adalah karakter. Karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar itu tidak hanya difokuskan kepada proyeknya, bahwa apa yang sudah kita bikin, tetapi lebih daripada itu kita lihat juga perubahan dari karakter anak itu. Karena kenapa? Karakter itu kan masuk juga di salah satu karakteristik kurikulum Merdeka. Jadi tidak hanya melihat bahwa ini ada proyeknya, ini ada produknya, tidak hanya seperti itu. Tetapi kita lihat juga dari karakter si anak itu. Mungkin yang tadinya sering malas-malas datang, kemudian seiring berjalannya waktu dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran kita sebagai guru, kemudian anak itu menjadi rajin, maka itu sudah sudah masuk di kategori ini, di karakteristik kurikulum Merdeka. Kita, menurut saya itu sudah berhasil. Jadi tidak hanya dilihat dari proyeknya, tetapi dilihat juga dari perkembangan karakteristik peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah profil pelajar Pancasila, nilai-nilai.
nilai-nilai peserta didik yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Jadi sebetulnya materi ini sudah kita temukan pada saat kegiatan MGMP tahun lalu kalau saya tidak salah. Jadi ini sudah dibawakan oleh Widya Iswara waktu itu, yang mohon maaf saya lupa namanya. Namun kita akan temukan lagi di pendidikan guru penggerak, karena ini dia kurikulum Merdeka itulah yang akan diimplementasikan di tahun tahun ajaran 2023-2024 di SMA Negeri 2 Patuleu Barat, jadi khususnya di kelas 10. Nah, ini ada nilai-nilainya, Ibu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pun sebenarnya bukan hal yang baru buat kita, karena sudah lama kita terapkan ini. Contohnya sebelum apel pagi, maksud saya apel pagi dan apel pulang berdoa dulu. Nah, ini sudah masuk di sini, sudah masuk di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong, ini pun sudah lama kita terapkan sebenarnya. Di mana itu? Ya, pada saat contoh misalnya ketika anak-anak kerja pagar, kan mereka saling bantu-membantu itu. Jadi menurut saya itu sudah masuk di nilai ini, bergotong royong ini. Kreatif juga, bernalar kritis juga, mandiri juga. Jadi secara sadar dan tidak sadar ini sudah lama kita jalankan, hanya mungkin istilahnya yang baru, yang terupgrade mungkin, seperti itu. Berikutnya, apa itu budaya positif? Jadi untuk mewujudkan ini, nilai-nilai ini, karakter peserta didik dengan nilai-nilai yang tergambar profil pelajar Pancasila akan bisa diterapkan melalui ini. Jadi diibaratkan profil pelajar Pancasila itu adalah rumah, maka budaya positif itu adalah pilarnya, tiangnya. Apa itu budaya positif? Ini dia Bapak Ibu. Semua nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi saya ulangi, yang berpihak pada peserta didik untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Meliputi 6 hal ini. Jadi tadi sudah digambarkan sedikit oleh Pak Simon, bahwa ini yang tadinya yang kita awali di pembukaan tadi, yang kita awali dengan bagaimana pendapat Anda tentang ini. Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Nanti akan terjawab di 6 hal ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama yaitu paradigma stimulus respon. Sekarang kita sedikit bermain Bapak Ibu ya. Kita sedikit game dulu. Gamenya seperti ini. Gamenya namanya cobalah buka. Jadi cobalah buka. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya Ibu Agnes berpasangan dengan Ibu Eni. Ibu Susan berpasangan dengan Ibu Marla. Pak Jack dengan Mama. Kemudian ya Pak Yohan dengan Prius. Mohon maaf saya belakangi Pak Guru. Ya. Jadi begini. Jadi misalnya Ibu Agnes sebagai orang yang menggenggam kepalan tangannya sebentar ya. Jadi Anda menulis di secari kertas sesuatu yang menurut Anda sangat berharga. Jadi tulis di satu kertas, di secari kertas, sesuatu hal yang menurut Anda sangat berharga. Kemudian setelah ditulis, digenggam di tangannya, dan Ibu, ya apapun itu Ibu, yang menurut Ibu penting dalam kehidupan Anda. Kemudian sebentar, Ibu Eni berusaha membuka kepalan tangan dari Ibu Agnes. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa dilakukan. Silakan Pak Primus, Pak Yohan. Ya, jadi begini. Karena sementara ada hubungannya dengan teori kontrol guru dengan peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya game ini adalah karena ini akan erat kaitannya dengan posisi kontrol guru, ilusi kontrol kita sebagai guru. Nah, mungkin bisa. Jadi sebentar siapa? Pak Yohan kah? Jadi Pak Yohan menulis sesuatu yang menurut Pak Yohan sangat berharga dalam kehidupan Pak Yohan. Kemudian digenggam. Dan kemudian sebentar Pak Primus
Pak Primus berusaha untuk membuka tangan dari Pak Yohan. Nah, sekarang sebentar tergantung Pak Yohan mau membuka atau tidak, itu tergantung Pak Yohan. Kemudian tergantung caranya juga Pak Primus bagaimana, mau ditunjuk-tunjuk, mau dibentak, mau dirayu-rayu itu, ya terserah dari Pak Primus. Mungkin bisa dimengerti mungkin? Ya, silakan Pak Ibu. Silakan Ibu Ene dengan ini siapa? Ibu Agnes. Ibu Agnes itu dulu di Sudah? Ya, mari kita sedikit bermain ya. Supaya kita sebentar akan hubungkan bagaimana posisi menghubungkan dengan teori posisi kontrol guru dengan muridnya, dengan peserta didik. Bagaimana, sudah? Sudah? Ya. Apakah Ibu Agnes tetap menutup kepalan tangannya? Bagaimana? Membuka? Apakah Ibu Agnes membuka kepalan tangannya? Tidak mau. Terserah Ibu Eni bagaimana cara, mau ditunjuk-tunjuk Ibu Agnes, mau dirayu-rayu, terserah dari Ibu Eni. Iya. Sudah ya Bapak Ibu. Bagaimana Pak Yohan dengan Pak Primus di belakang, sudah? Sudah? Coba. Iya, jadi tergantung bagaimana Pak Yohan caranya. Oke, sudah ya. Ya, jadi Pak Yohan tetap menutup ya kepalan tangannya. Ibu Agnes juga begitu, tetap menutup. Baik. Baik Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Mengapa atau apa alasan Anda, karena tidak ada yang membuka kepalan tangan, kita langsung saja. Kenapa Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Kenapa? Kenapa? Karena apa? Kenapa Anda tidak mau membuka kepalan tangannya? Karena rahasia. Baik. Kalau Pak Yohan kenapa? Oh, karena dipaksa jadi tidak mau. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipasi yang luar biasa. Baik. Jadi ini dia perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang harusnya teori kontrolnya adalah kita yang berusaha memahami. Jadi jangan paksa anak, jangan paksa orang untuk kamu harus sama pandangannya dengan saya. Harus, tidak lagi seperti itu. Ini kita berangkat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti yang saya bahas tadi itu di pembukaan. Karena teori kontrolnya seperti ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahaminya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang sebenarnya seperti ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya, kenapa dia bertindak, kenapa dia berperilaku seperti itu, buruk di mata kita, padahal itu ada tujuannya. Sebentar juga akan dilanjut, apa sih tujuannya? Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohlah seperti tadi itu, bahwa Anda mau atau tidaknya membuka kepalan tangan Anda, itu dari kontrol Bapak Ibu sendiri, termasuk kepada peserta didik. Jadi hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol, mau dia tidak berubah
mau dia tidak tetap seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini dia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk dan ternyata itu gagal, kita akan loncat ke step berikutnya Bapak Ibu, dipaksa. Bagaimana Pak Primus tadi? Paksa Pak Yohan. Iya. Karena ketika kita bujuk tidak tidak berhasil, maka naik satu level itu, dipaksa. Yang harusnya kolaborasi, ini dia, harusnya ini. Jadi yang tidak seharusnya ini, kemudian yang seharusnya ini. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harusnya ya sepakatlah, kita sepakat, kita bikin kesepakatan. Yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Sadar atau tidak, ini saya secara pribadi, saya kurang tahu kalau Bapak Ibu. Ini saya sering lakukan yang seperti ini, model berpikir menang kalah. Ketika saya mengontrol kamu, kamu ikut dengan aturan saya. Hai anak-anak, ketika saya berkata seperti apa dan kau ikut seperti itu, saya merasa menang dan kau anak-anak yang kalah. Padahal ini harusnya yang kita terapkan, model berpikir menang-menang. Jadi sama-sama menang. Guru menang, siswa juga harusnya menang. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya disiplin positif. Kata disiplin sering, jadi ini masih menurut pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, aturan, kepatuhan, dan peraturan. Dihubungkan juga dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Sekali lagi, tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru hukuman itu adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Jadi beda ya, jadi beda dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Susan sebelumnya bahwa bila mana hukuman itu positif. Misalnya, kalau kamu lupa mengerjakan tugasmu, ya sudah kamu baca ini dulu, satu halaman kamu baca ini dulu. Atau karena kamu terlambat misalnya ya sudah sapu dulu halaman itu. Kalau hukuman fisik model kayak push up apa dan segala macam itu dalam implementasi kurikulum Merdeka di mana pembelajaran berpihak pada peserta didik itu harusnya jadi alternatif terakhir, bahkan harusnya tidak digunakan sama sekali. Lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 perilaku motivasi utama yang biasanya mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama yaitu ini dia. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kita tidak mau dihukum, karena kita merasa, saya tidak nyaman kalau tidak melakukan ini, makanya saya lakukan sudah. Itu termasuk dari motivasi eksternal, bukan yang lahir dari dalam diri kita. Tetapi karena ada dorongan atau ada faktor dari luar, makanya kita lakukan seperti itu. Ini dia. Karena hanya untuk kita melakukan itu, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari, kalau ini misalnya saya rajin seperti ini, saya untuk pada peserta didik kita, saya harus rajin begini supaya saya dapat pujian dari Ibu Risma misalnya, saya bawa bibit ini apa dan segala macam untuk memperindah kelas saya supaya saya dapat penghargaan dari Ibu Eni misalnya seperti itu. Itu juga motivasi eksternal, motivasi yang karena dari luar bukan dari dalam. Nah, untuk yang ketiga, saya akan menjadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya melakukan ini karena untuk menghargai diri saya, makanya saya harus lakukan ini. Inilah yang menjadi motivasi yang seharusnya ada di diri kita dan ada juga pada diri peserta didik kita. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri atau motivasi internal kita. Jadi bukan digerakkan, bukan disuruh, bukan karena merasa tidak nyaman karena maka kita melakukan itu, bukan, tapi memang muncul karena niat yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Salah satu budaya positif
yang paling dasar yang yang harusnya kita lakukan pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu Bapak Ibu adalah ini dia. Membuat keyakinan kelas. Kenapa harus ini? Kalau kita dari zaman dulu itu kan sudah ada ini tata tertib atau aturan-aturan sekolah. Ini sudah ada. Dari zaman dulu sekali itu hal itu sudah ada, bukan hal baru lagi. Tetapi pada implementasi kurikulum Merdeka, peraturan itu karena namanya peraturan ini kedengarannya konotasi negatif. Peraturan Tetapi seiring dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini lebih terdiferensiasi lagi. Kalau pada umumnya kan sekolah. Nah, kalau ini kelas. Ini kelas. Jadi tiap-tiap kelas punya keyakinan kelasnya sendiri. Yang disepakati. Jadi bukan gurunya yang meminta kamu harus seperti ini, kamu harus tidak lagi. Tetapi anak-anak yang diminta. Meminta kesepakatan anak-anak dengan gurunya. Bersifat abstrak, tidak konkret. Jadi kalau begini Bapak Ibu, misalnya kalau peraturan kelas itu contoh seperti ini, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, itu peraturan kelas. Tetapi ketika dikonversi masuk ke keyakinan kelas, maka yang tidak boleh membuang sampah itu tadi akan diganti menjadi kalimat yang lebih positif sehingga menjadi keyakinan kelas. Misalnya, menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak ada lagi kata dilarang membuang sampah, tidak. Karena dilarang membuang sampah itu terikat. Jadi dia aturan, tetapi ketika dia dikonversi masuk ke keyakinan kelas, maka diubah bahasanya menjadi menjaga kebersihan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu temannya ketika saat pembelajaran. Itu kalau di keyakinan kelas bisa jadi bentuknya seperti ini, saling menghargai antar sesama teman. Mungkin lebih lanjut akan kita diskusikan mungkin pada kesempatan berikutnya, atau Pak Simon mungkin akan jelaskan itu lebih detail. Nah, mungkin seperti ini salah satunya. Contoh-contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau peraturan saya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu kan lebih abstrak, lebih nilai yang universalnya, yang lebih umumnya. Jadi bertanggung jawab. Kalau saya sudah ambil buku, ya saya harus bertanggung jawab untuk mengembalikan itu. Jadi kalau dia dalam bentuk aturan, ya kau harus kembalikan buku pada tempatnya. Tetapi kalau di keyakinan kelas itu lebih hanya abstraknya, tanggung jawab. Tanggung jawabmu seperti apa? Jadi ambil buku ya kembalikan lagi ke tempatnya. Seperti itu. Kurang lebih ini ada beberapa Bapak Ibu, tapi mungkin agak lama kalau saya ini satu-satu. Nah, kita mencoba sedikit dulu hal-hal ini di atas Bapak Ibu ya. Apakah ini masuk kategori hukuman atau kategori konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi. Ya karena terlambat sekolah maka disuruh seperti ini. Menulis di buku sebanyak 100 kali. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Karena terlambat, maka dia disuruh menulis di bukunya, saya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali. Hukuman? Baik. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Martin. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Baik. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah ini hukuman atau konsekuensi?
Ya, jadi taruhlah misalnya di sekolah itu diwajibkan memakai sepatu berwarna hitam. Tetapi karena ada satu orang anak yang tidak menggunakan sepatu hitam ke sekolah, maka disuruh untuk lepas sepatumu selama seharian di sekolah itu. Apakah ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, baik. Ya, baik, berikutnya. Iya, nanti kita akan bahas secara undang. Iya, seperti. Ya, baik. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Yang lainnya abstain. Kalau ini memang itu harus dibahas lagi, tidak sikap bagian sama Baik, Pak Demki. Jadi masih ada banyak waktu kita untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak Demki. Baik, nah ini dia jawabannya Bapak Ibu. Jadi sudah tersedia sebenarnya jawabannya. Nah, yang pertama itu hukuman. Jadi dihukum karena sebenarnya tidak ada, menurut saya tidak ada efeknya. Menyuruh anak-anak menulis di kertas sebanyak 100 kata, saya tidak akan terlambat. Dengan besok dia tidak ada jaminan dia akan tidak terlambat lagi. Jadi dia masuk kategori hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini hukuman. Hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga juga hukuman. Keempat itu konsekuensi. Kenapa itu konsekuensi? Ya karena kamu berbuat itu, makanya harus ada konsekuensi, ada akibat. Ada akibat dari perbuatan Anda. Membersihkan tumpahan meja karena tersenggol, ya itu juga konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu, nah yang keempat ini, yang berikutnya ini yang jadi sedikit apa namanya, itu tidak bisa divonis bahwa itu hukuman atau konsekuensi. Nah dari teorinya, dari konsepnya yang terakhir ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan ada keterkaitannya antara lari dengan mata pelajarannya. Jadi karena ini mata pelajaran PJOK, dia terlambat selama 10 menit, maka konsekuensinya adalah lari. Lari mengelilingi lapangan basket. Iya, masuk di kategori itu. Atau misalnya seperti ini, karena terlambat masuk di mata pelajaran matematika misalnya, kemudian masuk itu anak, Pak Simon memberikan ini konsekuensi, ya hafal dulu perkalian 1 sampai sekian baru bisa masuk. Kenapa? Karena ada apa ya? Ada hubungan, ada keterkaitan. Seperti itu. Akan kita bahas lebih lanjut mungkin ya di diskusi berikutnya Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini mungkin tadi yang sempat dipertanyakan, apa sih bedanya itu? Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bedanya kalau konsekuensi memang harus terjadi. Karena kau berbuat itu makanya hal ini harus terjadi. Karena kau mencoret-coret kertas tugas saya, ya kau harus ganti. Harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Kalau ini tidak. Kalau konsekuensi itu ya sudah, ya karena memang saya berbuat seperti itu makanya wajar. Berikutnya kalau hukuman itu anak akhirnya membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi lebih menghargai. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, harus, wajib, tidak boleh tidak. Tetapi kalau di konsekuensi ada stimulus dan responnya. Kamu rangsang ya saya kasih tanggapannya. Seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan seterusnya ke bawah Bapak Ibu. Kalau di hukuman anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Namun kalau di konsekuensi dibuat tidak nyaman. Ya, kamu dibuat tidak nyaman, bukan dipermalukan, tetapi tidak nyaman saja. Seperti itu. Ini konsep mengenai penghargaan. Dihukum oleh penghargaan.
Jadi penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya adalah penghargaan ini menghukum. Misalnya, saya kasih contoh ya, misalnya penghargaan itu menghukum. Misalnya seperti ini, ada anak yang malas sekali datang ke sekolah. Karena saking malasnya dia jarang sekali terlihat di sekolah. Diberikan penghargaan, diberikan hukuman berupa penghargaan. Misalnya diberikan tanggung jawab, entah dia sebagai ketua kelas, supaya nanti dia merasa bertanggung jawab bahwa atau salah satu contohnya ya diberikan kunci kelas. Diberikan kunci kelas, jadi mau tidak mau kau harus datang tepat waktu karena kau yang pegang ini kunci kelas. Ketika kamu melanggar itu, maka kamu akan mengorbankan 30 atau 20 orang temanmu yang lain. Itu namanya diberikan penghargaan, diberikan tanggung jawab, dihukum dengan cara seperti itu. Mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan ya sebenarnya bagaimana ya? Penghargaan itu bisa juga tidak efektif dan pada akhirnya terakhir ini merusak hubungan. Misalnya banyak Pak Del, tapi di sini yang diminta waktunya 1 jam Bapak Ibu, minta maaf sekali, minta maaf Bapak, 1 jam ini. Jadi dari tadi saya juga selalu lihat-lihat jam begini. Ini bagaimana ini? Oke. Ya, saya lanjut Bapak. Tadi di pause tuh Bapak. Ya, baik. Saya kembali dulu saja. Ya lanjutnya. Berikut, saya sebelum sampai mana tadi? Penghargaan merusak hubungan. Jadi karena tidak efektif, maka penghargaan ini bisa merusak hubungan. Taruhlah misalnya ya, semua anak-anak di kelas kita itu bekerja keras dengan cara yang sama. Maksudnya semua anak ini bekerja keras, tetapi kita hanya memberikan penghargaan kepada satu orang. Contoh, misalnya, Hersim kamu luar biasa. Sementara bukan cuma Hersim yang bekerja keras, semua anak juga bekerja keras. Maka ini bisa merusak hubungan antara si Hersim dengan teman-temannya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke konsep dasar kebutuhan manusia. Secara garis besarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang. Siapapun itu pasti butuh ini. Butuh dicintai, butuh minta untuk diperhatikan. Bukan minta Ibu, tapi memang butuh. Kita semua butuh ini, guru, siswa juga, siapapun itu. Yang kedua adalah butuh kesenangan. Anak-anak itu butuh kesenangan juga. Entah itu di dalam kelas, pokoknya di lingkungan kita juga anak-anak pasti butuh kesenangan. Berikutnya adalah butuh kebebasan. Butuh kebebasan, entah jadi karena apa ya? Kebutuhan dasar anak-anak itu kan ada 3. Jadi model pembelajarannya ada 3. Jadi yang pertama itu auditory, kemudian visual, kemudian kinestetik. Jadi ini sudah kita bahas juga pada saat MGMP lalu bahwa jangan heran ketika ada anak yang tidak mau duduk diam di tempatnya. Berarti kebutuhannya dia adalah kinestetik. Jadi dia mau bergerak ke sana kemari. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut adalah kekuasaan. Butuh kekuasaan, butuh ini saya menguasai. Sebentar kita akan ada sedikit studi kasusnya untuk lebih memahami kebutuhan-kebutuhan ini. Yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini sudah masuk butuh makanan, apa dan sebagainya yang survive, yang untuk kita kebutuhan dasar kita untuk hidup itu pada intinya. Berikut ini seperti ini Bu. Ada kasus seperti ini. Ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Bisa kita baca mungkin ya. Ibu Anis sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Nah, Agus ini setiap kali datang ke sekolah dia meminta paksa makan siang teman-temannya. Menurut Anda, ini nih, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Inilah jawabannya. Ini untuk mengimplementasikan tadi yang saran dari Bapak. Iya. Iya. Kegiatan ini kita cari waktu yang kosong. Iya.
Ya, dengan depan lanjut dengan kegiatan dari tahun 2024. Banyak. Baik, apa namanya, dari studi kasus tadi, aduh saya kadang-kadang blank. Dari studi kasus tadi, akan terjawab dari jawaban-jawaban seperti ini. Apabila jawaban Agus ia lapar karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kalau jawabannya Agus seperti ini, dia melakukan itu karena mau diperhatikan. Berarti itu kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kalau jawabannya Agus seperti ini, dia merasa hebat, sehingga dia bisa mengganggu teman-teman yang lain. Berarti itu masuk di kebutuhan penguasaan. Lanjut, kalau Agus memberikan jawaban seperti dia bosan karena ibunya membawa dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, berarti dia butuh kebebasan. Kemudian kalau jawabannya Agus seperti ini, hanya iseng-iseng saja karena dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang ketakutan itu, berarti yang dia butuhkan di situ adalah kesenangan. Oke. Oh, ini tadi sudah dibahas juga sebelumnya oleh dalam pembukaan oleh Pak Simon. Ilusi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, mengontrol murid, menguasai murid, membuat murid merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kesemuanya ini sadar atau tidak sadar pernah kita lakukan, mungkin sering kita lakukan, membuat anak-anak merasa bersalah. Kemudian ini dia lebih tepatnya Ibu, 5 posisi kontrol kita: sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk lebih detailnya sebenarnya ada tabelnya seperti ini, mungkin besok lusa bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, karena tidak sempat, ini bacaannya terlalu kecil, bisa buram-buram ya mata kalah kalau begini. Ya, berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Kalau diimplementasi kurikulum Merdeka, tidak lagi datang, ya berlutut, tidak lagi seperti itu Bapak Ibu, tetapi menerapkan segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, sudah nak, tidak apa-apa kok ibu juga pernah salah nak. Itu menstabilkan identitas dia, bahwa oh iya, dia tidak merasa terlalu terhakimi dengan kesalahannya. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu bikin apa? Apa alasanmu bikin seperti itu? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Supaya kita tahu alasan apa sampai anak ini membuat seperti itu. Jangan sampai kita marah dia terlambat, padahal ban motornya pecah, bisa jadi. Nah, yang langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinannya. Ini tadi. Jadi ini menanyakan keyakinan kelas kan sudah dibahas di slide-slide sebelumnya tuh Bapak Ibu, bahwa ada keyakinan kelas yang harus disepakati, misalnya disiplin, tepat waktu. Jadi menanyakan keyakinan kelas, berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana. Jadi yang ketiga ini yang harusnya diimplementasikan pada saat ada anak-anak dalam tanda kutip bermasalah. Jadi pertama dilakukan dulu menstabilkan identitas. Ditanya, ya sudah nak, tidak apa-apa, kok ibu juga pernah salah nah. Itu menstabilkan identitas dia, kemudian maju ke validasi tindakan yang salah, ditanya apa salahmu, apa penyebabnya, kemudian ditanyakan keyakinannya. Dan meminta anak memberikan solusi untuk itu. Misalnya karena datang terlambat, ya apa solusinya? Ya setel alarm dari malam, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, materi saya yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya berharap bahwa setelah saya mungkin ke depannya Bapak Ibu kalau berniat, kalau tergerak mengikuti kegiatan ini, saya bisa membantu. Mungkin tidak secara material, tetapi secara moral saya bisa bantu. Kita sama-sama ya Bapak Ibu. Oh ya, sedikit Pak Simon, sebenarnya Bapak, ini kegiatan ini saya rencana dengan Pak Demki melakukan itu di tanggal berapa kalau tidak salah. Yang hari apa itu Pak Dem? Yang begitu ada Ibu Etni itu, yang waktu pendampingan. Tapi saya bilang tidak apa-apa, sambil menunggu Bapak Kepala Sekolah
datang. Dan ini ada due date-nya tanggal 28. Ini di upload ini batas terakhirnya, jadi agak-agak sulit saya rasa bahwa seperti itu. Mungkin seperti itu saya kembalikan kepada Pak Simon. Terima kasih Bu Risma, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu Guru, demikian beberapa informasi yang disampaikan oleh Bu Risma. Nah, harapannya ini menjadi semacam peta bagi kita untuk melangkah seperti yang disampaikan oleh Pak Guru Del tadi, bahwa nanti kita sendiri punya tanggung jawab untuk mengembangkan pemahaman kita soal budaya positif yang mesti kita terapkan, sehingga pada akhirnya posisi ideal kita sebagai manajer atau yang memberi solusi kepada anak-anak yang bermasalah dalam penerapan sekitar institusi itu betul-betul bisa kita terapkan, sehingga ketika ada persoalan kita giring anak-anak sehingga mereka menjadi berdaya dan bisa menjadi penyelesai masalah atas masalah yang mereka ciptakan sendiri. Mereka punya tanggung jawab untuk itu. Jadi nanti kita masing-masing bisa akses PNM seperti yang disampaikan oleh Pak Del tadi, dan memang sudah saatnya kita paksa diri untuk keluar dari zona nyaman. Kita belajar, kita akses sendiri informasi pembelajaran dalam platform PNM dan platform yang lain, Bapak Ibu. Jadi demikian yang disampaikan oleh Ibu Risma, ini informasi yang berharga bagi kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi budaya positif tadi. Diharapkan ada perubahan pendekatan kita terhadap anak-anak dalam menyelesaikan masalah. Ya, pakai prinsip pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Lalu yang kedua, diharapkan Bapak Ibu Guru telah mendengar materi ini dan membaca sendiri. Yang paling penting itu harus ada perubahan pendekatan dalam implementasinya di kelas. Bisa belajar sendiri, bisa juga mendengar yang disampaikan oleh Ibu Risma. Diharapkan supaya diskusinya terbuka setiap saat di ruangan guru. Yang paling penting diskusi untuk membangun sebuah budaya positif, menghargai anak dengan pendekatan manusia. Yang kedua, saya mohon supaya diatur nanti bahkan saya kurikulum, atur waktunya sehingga tidak menyita waktu untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, karena waktunya 1 jam sesuai dengan program nasional itu yang dituntut 1 jam, sehingga masukan Padel tolong nanti bahkan saya kurikulum mengatur waktunya sehingga tidak mengorbankan kelas itu kosong, karena kita semua ikut dalam destinasi calon guru penggerak. Terima kasih banyak Pak Simon, Bapak Ibu semua. Diharapkan untuk ke depan kita baca dulu materi-materinya, lalu diharapkan pada saat kegiatan begini hidup dia punya percakapan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.
Nih, habis itu ini artinya perut Anda berkontraksi. Kalau relaksasi, lepaskan perutnya, bukan dilepas ya. Relaksasikan perutnya. Ngerti? Ya, kempes. Udara keluar. Sampai di sini paham? Coba tarik. Ya, apel, stop, nanas, jeruk, nangka. Oke, seperti itu ya. Iya.